Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Abi Zainal Abidin. Saat ini saya di pinggir ya. Di pinggir teman-teman SMK, namanya apa tepatnya? SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Kadipaten ya. Ini kayaknya mic-nya harus agak dekat. Soalnya biar masuknya cakep gitu. SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Kebetulan teman-teman ini sedang melakukan praktek di kantor kami Balai Pelatihan LHK Bogor kurang lebih 1 bulan ya. Iya Pak. Nah ini saya tangkap ini 3 orang. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa kita wawancara juga. Saya ingin menggali bagaimana teman-teman ini dulu tertarik, kenapa kok bisa masuk gitu di SMK Kehutanan. Ini dari siapa dulu? Perkenalan dulu dari samping kanan saya dulu. Mungkin izin untuk permisah dan teman-teman. Nama saya Moreno Dewangga Fernandus. Saya berasal dari Jember, Jawa Timur. Biasanya dipanggil? Biasanya dipanggil Moren. Moren. Lanjut. Sebenarnya mau izin teman-teman. Nama saya Angga Wesa Putro. Saya biasa dipanggil Angga. Saya berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Banyumas, Jawa Tengah. Ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah, biasa dipanggil Olive, asal dari Kepulauan Seribu Pak. Kepulauan Seribu ya, berarti DKI. Kita sudah mewakili. Kalau Mbak Olive, kalau Kadipaten sendiri, SMK Negeri Kadipaten itu sebenarnya wilayahnya itu khusus untuk Jawa saja atau bisa di luar Jawa? Jawa Bali Pak. Jawa Bali ya. Jadi teman-teman yang di Bali kalau mau daftar SMK di Kadipaten. Nah, mungkin lanjut. Kenapa dulu bisa tertarik nih enggak? Maksudnya kok bisa terjebak? Gimana dulu ceritanya? Ini mic-nya agak di depan enggak? Kalau dari saya sendiri Pak, saya dulu tuh kakek saya tuh kerja di pertanian Pak. Pertanian. Dulu tuh ada kesempatan buat berkunjung ke rumah saya Pak, bersilaturahmi. Di situ saya tuh awal mau lulus SMA tuh Pak, kelas 9. Masih agak bingung tuh Pak mau gimana. Belum ada belum ada pilihan. Ya. Terus tawarin sama kakek saya di sekolah SMK Kehutanan di Kadipaten. Awal itu sih masih biasa aja Pak, masih belum tertarik apa-apa. Soalnya kan nggak tahu Pak ini sekolah apa. Terus nanti lanjutannya gimana? Di dalamnya ngapain aja gitu ya. Terus di hari pertama saya masih nggak tertarik sih Pak, masih biasa-biasa aja. Waktu itu ditunjukin itu enggak brosur atau apa gitu? Ya sempat ditunjukin, terus sempat dikasih tahu juga di sosial itu media, sosial medianya. Terus katanya kalau misalnya lulus bisa langsung dapat kerja. Itu yang menarik ya? Menariknya di situ Pak. Jadinya ya hari demi hari saya juga berpikir Pak, kalau misalnya sekolah di SMK luar tuh kalau misalnya lulus tahu mau ngapain lagi gitu ya. Gitu Pak. Akhirnya saya berniatkan diri untuk mencoba daftar di SMK Kehutanan. Saya dulu juga ditemani teman saya Pak, satu. Itu dari satu sekolah? Beda Pak. Oh beda sekolah. Beda sekolah. Tapi udah kenal belum waktu itu? Udah. Oh sudah. Terus pas daftar teman saya nggak lolos Pak. Oh nggak lolos. Nah, terus yang dari Banyumas itu yang lolos itu yang daftar itu ada 5 orang Pak. Alhamdulillah yang lulus saya bisa lolos dari situ Pak. Tapi yang dari Banyumas cuma saya sendiri Pak. Sendiri ya. Nah kalau Olive sendiri gimana dulu kisahnya? Kok bisa tertarik terus bisa masuk gimana? Kalau saya langsung dari kepala sekolahnya Pak. Oh sosialisasi. Iya, Pak. Terus? Kayak sosialisasi ini yang bikin siswa-siswanya jadi tertarik gitu Pak. Jadi dari SMP saya ada 4 orang Pak yang daftar. Saya juga diajakin Pak sama mereka buat daftar. Belum tertarik sendiri ya waktu itu ya? Pak. Awalnya juga coba-coba Pak. Waktu coba-coba terus waktu itu pengurusan administrasinya gimana? Maksudnya sendiri Pak. Diri sendiri? Orang tua juga belum begitu. Belum tahu juga. Tapi waktu daftar itu orang tua sudah belum? Pak. Oh sudah ya, maksudnya niatnya. Berkasnya tuh kita aja Pak berempat itu Pak. Oh gitu, Iya, Pak. didampingi guru ya? Iya Pak.
Waktu sama guru juga. awalnya tertarik sebenarnya karena terpengaruh teman pada daftar atau waktu ditunjukkan, ini keren banget nih gitu. Pas ditunjukin sih itu udah kayak tertarik gitu Pak. Mm-mm. Tapi kan pas itu kan saya nanya-nanya juga ke teman-teman ada mau daftar gak. Terus mereka bertiga tuh mau, jadi saya ikut-ikut aja kan. Kebetulan saya juga suka alam. Oh iya, suka alam. Oh ya, Pulau Jadi Seribu sih ya. sekalian, ya Pak. Ya, sekalian ya. Kalau dari teman-teman yang daftar termasuk Olip sendiri waktu itu peringkat ya di sekolah Iya, ya? Pak. Oh alhamdulillah, ya orang-orang hebat. Kalau Moreno gimana Mar? Moren ya? Gimana? Kalau saya mungkin berbeda dari yang mereka Pak. Kalau mereka kenal waktu SMP, kalau saya untuk SMK Akuntan ini udah kenal sejak mungkin dari kecil ya Pak. Dari kecil? Keluarga ya? Keluarga ya Pak. Keluarga ayah saya itu dulu Orang kehutanan? orang kehutanan, Rimbawan ya? Rimbawan, Oh, Pak. yes, mantap. Jadi udah diperkenalkan kalau sekolah kehutanan tuh kayak gini. Hmm. Yes, karena sistemnya pendidikannya mungkin semi militer, keasramaan dan mungkin yang menjadi daya tarik saya tuh sebenarnya tuh tentang biaya sekolah Pak. Oh biaya sekolah karena gratis ya? Waktu itu biayanya gratis atau biar meringankan beban orang tua? Mungkin biar meringankan orang tua juga. Iya iya iya. Karena kita mungkin semakin bertambahnya umur ya Pak. Iya, 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 Jadi benar. ngerasa Pak mungkin Ah, udah waktunya buat ini jalan hidup yang harus ditempuh. iya iya iya. Nah waktu pendaftaran gimana itu Mar? Maksudnya persiapan-persiapannya? Waktu pendaftaran persiapan itu saya sempat daftar itu 2 kali Pak. 2 kali. Jadi untuk pendaftaran yang tahun pertama itu saya tidak lanjut karena ada kendala terkait aksesibilitas transportasi Ujian? ke tempat pendaftaran Pak. Jadi- Pendaftarannya waktu itu di mana? Karena waktu itu sempat yang di provinsi untuk pendaftaran administrasi itu kan di dinas provinsi ya Pak. Cuman karena waktu itu dinas provinsinya itu terlalu banyak penampung yang mendaftar, jadinya untuk yang daerah Jember sampai ke Banyuwangi itu dipindahkan ke Bali Pak. Jadi seharusnya tesnya nanti jadi Kejauhan ya. Jadi karena kejauhan dan kebetulan orang tua saya juga tidak bisa mendampingi dan susah ya Pak. Jadi kami saya tunda Sekolah, pendaftarannya. tapi Jadi sekolah saya di umum sempat dulu? SMA dulu. Jadi SMA dulu setahun, terus nemu informasi ada pembukaan lagi, jadi saya Langsung daftar lagi bisa ya? Bisa, Pak. Artinya kalau misalkan sudah sekolah atau 1 tahun setelah kelulusan bisa? masih bisa. Masih bisa ya? Untuk maksimal umur itu kalau sekarang 18 tahun Pak. Susah nggak sih tesnya gitu? Untuk tes kita itu melewati 3 tahap Pak. 3 tahapan. Yang pertama itu tes administrasi terkait berkas-berkas yang harus dikirim dan data pribadi sekaligus nilai rapot Pak. Untuk mungkin ada jalur yang berbeda, ada 2 jalur Pak. Jadi ada jalur reguler sama yang khusus Pak. Untuk yang reguler sama yang khusus itu bedanya kalau yang reguler itu dia kayak pendaftar biasa, pakai nilai rapot dan data pribadi, mungkin data pribadi diri sendiri dan orang tua, atau wali murid. Dan untuk yang khusus itu bedanya dia ada surat rekomendasi dari dinas kehutanan yang ada di tempat tinggalnya Pak. Oh Jadi artinya mungkin- ini ya di kawasan ya? Jadi siswa yang bisa menggunakan jalur khusus itu biasanya yang berada di daerah kawasan. Daerah Jadi kawasan. untuk mempermudah pendaftaran Pak. Ah. Terus yang kedua itu ada tes tulis dan seleksi wawancara Pak. Untuk yang reguler itu dia pakai ada tes tertulisnya, tapi kalau yang tes untuk jalur khusus itu cuma wawancara Pak. Oh cuma wawancara. Berarti artinya administrasi sama tes tulisnya dilewati ya? Ya berbeda Pak. Nah ini kalau Angga gimana pengalaman dulu waktu tes itu? Maksudnya persiapannya gimana? Belajar gimana? Bingung atau memang sudah ada kisi-kisinya? Kalau dari saya sendiri kan dulu tuh kan waktu saya daftar tuh Pak, kan kalau dari teman-teman yang lainnya kan daftar 2 pilihan tuh Pak, pilihan pertama sama keduanya. Nah itu kebetulan saya itu nggak ada pilihan keduanya, jadi cuma satu tujuan nih sama kehutanan. Jadi ya harus tetap sungguh-sungguh harus semangat belajar. Belajarnya dari mana? Maksudnya bahan-bahannya? Kalau bahan-bahannya di Google ada Pak, sama nyari materi sendiri di buku-buku pas SMP. Tapi waktu itu sempat nyari-nyari nggak? Misalkan ini enggak sih alumni atau ada bocoran gitu?
sempat nyari? Kalau ada Pak, tapi pas itu nggak kenal. Oh nggak kenal. Pas Lihat kenal sosial media gitu, oh ini tesnya model gitu, itu awalnya minder nggak? Ya kalau minder pasti ada sih Pak. Ada ya. Apalagi kalau udah pas masuk ruangan lihat orang-orang sekitar. Wah nah, diantar ini gitu ya. lulus apa enggak ini? Banyak waktu di Jawa Tengah yang tes ini ya. Di Jawa Tengah banyak Pak. Banyak ya. Kalau bahan-bahan tadi dari di Google itu kehutanan atau ini materi-materi tentang apa? Tentang SMP Pak. Oh, Tapi ya. tentang ya yang mencakup tentang kehutanan. Oh kehutanan ya. Untuk materi-materi umum ada? Materi umum ada Pak. Ya ya. Nah kalau Olive gimana? Dulu masuknya yang umum atau yang tadi yang rekomendasi khusus tadi? Yang khusus Pak. Oh yang khusus. Berarti yang tes tulis sama tes itu nggak ada ya? Tes tulis aja Pak yang nggak ada. Kalau administrasi kan masih tetap. Oh ya ada, Pak. tetap administrasi. Jadi Wawancara? wawancaranya di Manggala Pak. Oh Manggala. Iya Pak. Oh, rombongan gitu berempat Iya, Pak. diantar dari pembimbing. Dari pembimbing juga ada Pak. Oh. Jadi orang tuanya juga ikut gitu Pak. Oh, orang tua ikut juga. Ikut, Pak. Oh. Sekepulauan Seribu itu lebih dari 20 Pak Yang daftar. yang daftar Pak. Jadi siswa keterima- SMP 20 dari Iya, Pak. Kepulauan Seribu. Iya, Pak. Yang keterima 5 orang Pak. 5 orang. Iya Pak. Hebat ya. Nah, dari waktu daftar pertama kali ke Manggala tuh kan, oh ini saya mungkin kerja di sini gitu. Sambil ngepikir gitu nggak waktu itu? Sempat mikir Pak. Oh, sempat mikir ya. Mau. Maksudnya yang kebayangnya apa waktu itu? Waktu tes di sana? Waktu di Manggala itu? Lebih ke deg-degan sih Pak. Oh, deg-degan ya. Soalnya ngeliat teman-temannya juga kayak jadi minder Pak. Oh, sempat ngobrol nggak maksudnya dengan teman-teman yang di luar Kepulauan Seribu, misalnya tanya kamu siapa gitu? Sempat Pak. Sempat. Gimana responnya nih? Ya seru sih Pak. Terus juga ada temennya kan banyak yang lolos juga Pak. Oh, banyak yang Jadi udah kenal lolos. dari tes. Sudah kenal waktu tes. Waktu di Manggala tentunya yang tes banyak banget ya. Banyak banget Pak itu. Berapa ratus waktu yang di Manggala itu? Kurang tahu Pak. Soalnya ada dari Bekasi juga kan ke Manggala. Oh, itu wilayah mana aja kalau yang tes di Manggala itu? Jabodetabek mungkin Pak. Jabodetabek ya. Iya, Pak. Nah, terus sampai sekarang menyesal nggak sih? Masa Pas karantina aja sih Pak. Oh, pas Apalagi karantina. Masa orientasi itu Pak. Orientasi itu biasanya berapa bulan kalau di sana? 1 itu? minggu Pak. 1 minggu. Iya, Pak. Itu kegiatannya di Di BDK ya. Di BDK. Oh, BDK di Paten. Itu kegiatannya apa aja waktu orientasi itu? Ya banyak sih Pak. Ah. Kayak dibina gitu aja Pak. Pembinaan fisik. Waktu yang awal-awal yang kepikiran apa? Waktu sudah daftar, kondisi lihat, wih kakak tingkat kayak gini. Terus Mau kehidupan. pulang Pak. Tapi Sempat- enggak sih Pak. Oh enggak ya, tapi sempat kepikiran mau kabur enggak? Kalau kabur enggak Pak. Oh enggak ya, bingung juga transportasinya gimana Iya, gitu Pak. ya. Terus juga kan perempuan Pak. Oh perempuan. Yang keterima dari Kepulauan Seribu perempuan semua atau ini? Perempuan cuma 2 Pak. Oh 2. Iya Pak. Satu sekolah atau beda sekolah itu? Beda sekolah Pak. Dari pulau saya kan sekolahnya cuma saya doang Pak. Itu satu kabupaten ya? Kepulauan Seribu itu Kabupaten, kabupaten? ya, Pak. Kabupaten ya? Itu berapa sekolah berarti yang sekarang keterima itu ini? Cuma 3 Pak. Dari Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, sama Pulau Kelapa. Oh Pulau Kelapa, Untung Jawa 1 orang. Iya Pak. Olive, Iya Pak. Pramuka 2 orang. Terus yang satunya lagi 2 orang. 2 orang lagi. Nah ini sekarang Mur, semenjak waktu begitu orientasi, kemudian di sana kan tentunya berproses ya, menghadapi apa namanya ya lingkungan asrama itu gimana waktu awal-awal? Mungkin untuk lingkungan asrama ya Pak. Untuk masa-masa awal itu setelah orientasi ya Pak, itu ada waktu sekitar 2 bulan lebih 3 minggu Pak. Untuk masa adaptasi dari SMP ke SMK ya Pak. Mungkin untuk adaptasinya yang bisa saya bilang itu Ekstrim ya? ekstrim ya Pak. Jadi kayak biasanya untuk lingkup anak SMP ke SMA tuh mungkin tingkat perubahannya tuh nggak terlalu signifikan. Ya banget SMP ya, Pak. masih anak-anak gitu ya. Tapi ini memang kita diajarkan untuk lebih dewasa, diajarkan untuk disiplin, untuk bisa manajemen waktu Pak. Jadi mungkin banyak aspek yang nggak pernah kami semua ini tidak menyangka itu
bisa kita lakuin Pak. Hmm. Terkait manajemen waktu atau kedisiplinan. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal yang bisa kita lakukan itu secara efisien dan tepat waktu. Nah, kalau waktu masuk itu kan tadi administrasi, tulis, sama wawancara. Kalau tes fisik ada nggak? Oh ya, jadi untuk tes yang terakhir itu ada tes fisik. Untuk lokasinya itu langsung di sekolahnya. Oh, di sekolahnya. Jadi di situ kita dites untuk kebugaran fisik kita. Jadi ada kayak samapta gitu ya? Ya, kesempatan Pak. Ada lari, lari 12 menit. Oh, 2 kilometer. 2 kilometer dan sit up, push up, sit up, pull up, ada sprint. Sama sasaran. Sasaran itu ya, yang 8 jadi, itu ya. Dari beberapa tes tadi itu diakumulasikan jadi satu nilai untuk pertimbangan dari sekolah apakah siswa itu bisa masuk. Kalau dari prestasi di sekolah nggak jadi pertimbangan ya? Prestasi di sekolah juga ada pertimbangan. Jadi di situ kan saat melakukan administrasi itu juga diminta cantuman buat prestasi apa saja yang sudah siswa lakukan. Jadi misal siswa itu untuk nilai tambah berarti ya? Jadi misal ada siswa yang punya nilai tambahan, mungkin dia pernah mengikuti suatu lomba yang tingkatnya kabupaten, provinsi ataupun bahkan sampai nasional ya Pak. Kalau mungkin bisa lebih internasional ya Pak. Itu bisa jadi nilai tambahan buat siswa buat jadi pertimbangan untuk masuk di sana Pak. Menarik ya. Baik Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, ini bagi putra-putrinya nih ya, apalagi yang di kawasan ya, ada jalur khusus ya. Kalau jalur khusus itu seleksinya tadi hanya administrasi sama wawancara ya, rekomendasi sama? Oh iya, tes fisik ya, artinya tes fisik itu harus terpenuhi juga ya. Terus kalau yang khusus itu ada ketentuan khusus, untuk ketentuan umumnya itu mungkin kayak tinggi badan dan yang lainnya itu dikurangi Pak. Oh, jadi dikurangi. Lebih dimudahkan untuk masuk. Oh, lebih dimudahkan karena memang nanti diharapkan mereka balik itu bisa ini ya. Bisa mengabdi kepada di kawasan sekitar. Berarti kalau yang khusus nih nggak boleh kemana-mana. Nah, nggak. Waktu begitu masuk tuh, kan tadi ada tes fisik. Nah, begitu sudah masuk di sana, untuk fisiknya sendiri kaget nggak waktu di tes? Nggak, kamu? Kalau pas tes fisik sendiri, saya nggak terlalu begitu kaget sih Pak, karena kan sudah disiapkan dari rumah sendiri. Oh gitu. Karena kan pas waktu hasil seleksi tertulis, kan langsung di itu Pak, nunggu beberapa waktu buat diumumin nama-namanya. Oh jadi per tahap itu diumumkan? Ya, jadi langsung di ini ya? Langsung digugurin. Gugurin ya? Oh dari administrasi diseleksi gugur, semakin berkurang sistem gugur. Sebenarnya kan kita kan bisa itu Pak, bisa mempersiapkan diri buat tes berikutnya. Nah persiapanmu apa dulu nggak? Dulu saya kan orang hutan bukan sih kamu? Banyumas? Bukan. Orang desa. Orang desa, biasa ke kebun? Iya biasa Pak. Karena kan juga sering naik turun lah Pak jalan. Jadi kan sering pagi kalau hari libur pasti ya lari, pull up. Jadi begitu sudah di dalam nggak terlalu kaget ya? Nggak terlalu kaget Pak. Kalau Alif sendiri gimana waktu persiapan secara fisik? Maksudnya begitu masuk ke dalam itu gimana ini ya? Sama sih Pak, udah ada persiapan dari rumah juga. Oh rajin olahraga ya? Iya Pak. Atlet semua ini. Waktu tes fisiknya di mana? Kalau kan tertulis di Manggala, tes ininya di mana? Kalau tes fisik kan semuanya langsung ke SMK-nya Pak. Jadi yang dari mana-mana juga tetap aja Pak. Semuanya? Semua Pak. Itu berarti waktu tes fisik itu ke SMK langsung masuk atau dinyatakan masuk langsung masuk asrama atau enggak, sempat pulang lagi? Sempat pulang lagi Pak. Soalnya ada 3 hari gitu kan Pak tesnya itu. Oh tes 3 hari terus pulang? Hari pertama tuh tes kesehatan Pak. Hari keduanya baru tes fisik gitu Pak. Hari ketiganya psikotes. Psikotes, ada psikotes juga. Nah selisih dari pengumuman nih setelah tadi melalui administrasi, terus tulis, wawancara, fisik, terakhir fisik ya? Iya Pak. Terakhir fisik itu jedanya berapa setelah fisik itu pengumuman? 1 bulan Pak. 1 bulan, oh iya. Artinya 1 bulan ya nunggu ya? Iya Pak. Itu ada alternatif daftar ke sekolah lain nggak waktu maksudnya ya kalau nggak lulus gimana nih gitu? Itu dari masing-masing sih Pak, tapi pas teman saya dinyatakan gak lulus dari tes wawancara nih Pak, itu ada rekomendasi Pak. Kehutanan juga tapi nggak negeri. Oh di swasta. Iya Pak.
kalau yang di negeri dulu ada cadangan nggak, Liv, kamu? Enggak Pak, saya cuma di sekolah ini aja Pak. Sekolah ini aja? Enggak daftar di yang lain. Nggak khawatir ini ya? Ya, Kan ada rekomendasi tadi ya, maksudnya harapannya ya sesuai gitu ya. Iya. Tinggi ini semua masuk ya. Nah, sekarang terakhir mungkin harapannya apa nih setelah nanti, oh mungkin ini kan baru kelas berapa nih? kelas 2 Pak. Kelas 2, nanti harapan kelas 3 terus setelah lulus apa harapannya? Kalau dari orang tua sih direkomendasiin kerja ya Pak. Kalau misalkan kuliah sih terserah saya, tapi saya maunya kerja juga Pak. Iya ya. Mau langsung kerja kalau misalkan Sekolah ada gratis, kesempatan. langsung kerja, enak banget tuh. Tapi siap ya ditempatin di seluruh pelosok tanah air, bener serius? Bener Pak, insya Allah. Oh di Papua sana loh. Angga sendiri gimana nggak harapannya? Sama Pak, harapannya kan kalau udah lulus bisa langsung kerja, bisa langsung ngabdi ke kehutanan. Kehutanan ya. Memang ini sih ya disiapkan untuk bekerja ya. Jadi nanya sama SMK ya. Tapi kalau tes gitu siap ya nanti ya. Kan masuk sekarang tes nggak ikatan dinas kan? Moreno gimana, Mas? Ikut Bapak di sana? Enak banget. Saya rekomendasi ini deh di luar Pulau Jawa. Saya mungkin memang sama kayak teman-teman saya Pak. Mungkin setelah lulus ya bekerja Pak. Di mana saja mungkin untuk fresh graduated mungkin udah waktunya buat cari pengalaman baru ya Pak. Iya benar. Jadi ya mau dimanapun di seluruh pelosok Indonesia mungkin saya siap. Siap ya di kehutanan ya. Artinya memang kalau sekarang itu masih mending. Artinya gini, mendingnya itu kita langsung bisa milih lokasi kan. Kalau zaman dulu saya waktu masuk tahun 2006 itu kita enggak. Jadi ya hanya tanda tangan siap ditempatkan di seluruh pelosok tanah air. Jadi enggak tahu kebayang mau keterima di mana. Begitu tes administrasi segala macam keterima, setelah dinyatakan diterima, baru setelah itu selisih 1 minggu atau 2 minggu baru pengumuman penempatan. Oh itu deg-degan. Tapi nggak apa-apa. Artinya ya dimanapun kita bekerja mengabdi itu sama saja sebenarnya. Mungkin dari sisi ya teknis saja lah keluarga. Alhamdulillah saya dulu di Ambon, Papua hampir 12 tahun. Jadi tenang aja. Baik Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, mungkin ada closing statement dari siapa? Moreno? Mungkin buat yang mau minat mungkin Pak. SMK ya? Oh iya promosi, bahasa promosi dong. Misalnya mungkin bisa cek di Instagram official SMK Kadipaten. Nanti ada di link yang bisa ditautkan di akun ini ya, Semesta Menghijau ya. Baik Semesta Menghijau, mungkin ada putra-putrinya atau ada adik-adik yang mengikuti channel kami, bisa nanti boleh tanya juga ya, komen nanti saya terus ini ke teman-teman ini yang yang sudah menjalani seluruh proses pendaftaran dan sampai saat ini bisa menekuni belajar dan ini praktek ya, prakteknya keluar terus ya. Kemana aja itu yang sudah di ini? Untuk praktek mungkin kami baru di sini Pak. Di Bogor, nanti keluar provinsi Pak. Provinsi Di Jawa Timur Pak. Bisa keluar Pulau Jawa juga ya? Ya. Kelas 3 nanti di Kalimantan. Di Kalimantan, luar biasa. Untuk ini ya, sambil belajar. Benefit plusnya lagi pengalaman kerjanya lebih banyak. Pengalaman kerjanya lebih banyak. Sekolahnya biayanya gratis ya. Ya ada iuran mungkin untuk kegiatan di luar kegiatan-kegiatan sekolah ya, mungkin ada tambahan. Baik Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, alhamdulillah hari ini saya bisa berbincang dengan teman-teman SMK Kehutanan dan ini masih banyak nih. Saya pengen nanti mau ngulik juga teman-teman dari SMK Kehutanan juga selama praktek di kantor sini seperti apa pandangannya dan mungkin nanti juga bisa jadi pandangan teman-teman yang ingin sekolah di SMK Kehutanan. Sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan nanti lulus terus kemudian mengabdi. Kita ingat tuh, oh iya dulu dengan Pak Abid nih, kita podcast di PPLK Bogor. Ini di tengah-tengah praktek nih karena tinggal sedikit. Nah, mohon maaf nih Bu Pembimbing ya, Bu Dr. Riana. Kita ngambil waktu beberapa menit untuk kita diskusi, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Salam sehat selalu, bahagia. Ya, terima kasih Marina. Angga, Lip. Ya.